Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Amma ba'd. Takmir musalla Baitul Maqdis. Sedaya para sepuh bini sepuh, para bapak ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah pada kesempatan malam hari ini 9 Safar 1448 Hijriah, seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat. Sekalipun saat ini kita tengah mengalami cuaca yang cukup ekstrim, cuaca panas disertai dengan angin yang cukup kencang. Itu namanya angin kumbang. Malah orang Gerinting sering mengatakan ini namanya angin kumbang sikep. Nggih, Bu. Makanya biasanya kalau saat-saat seperti ini lebih dimanfaatkan untuk hajatan pernikahan. Ya, sing dadi wong tua ngerti. Ke bocah tak nikah nang kok ning musim angin kumbang. Bapak dan Ibu, dengan cuaca yang seperti ini banyak di antara kita yang terkena ispa, ya, infeksi saluran pernapasan, batuk, demam, ya, pilek dan lain sebagainya. Makanya Bapak dan Ibu perbanyak konsumsi atau minum air putih. Makanya benar pengajian di mushola Baitul Maqdis selalu menyuguhkan air putih bening. Ya, ini mungkin karena teringat dengan perbanyak air putih. Jadi apa yang disuguhkan oleh takmir mushola Baitul Maqdis ini ternyata tepat. Ya, Bu, sangkin. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apapun kondisi kita, apapun
situasi saat ini, cuaca saat ini, kita tetap mensyukuri, ya. Kita tetap mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Betapapun yang Allah berikan terkadang oleh kita dinilai lain, ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, selalulah ia bersyukur. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita malam hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sampai kepada bagian yang ke-6, ya. Sudah 6 kali kita mengaji dengan tema yang sama. Mengawali kajian malam hari ini, saya bacakan hadis dari Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil barraki azib radhiyallahu anhuma anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Bapak Ibu, hadis ini merupakan bentuk kemurahan Allah. Hadis ini oleh Rasulullah menunjukkan bahwa Allah akan menunjukkan apa yang pernah dijanjikan, begitu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, nah ini Bapak Ibu penting ya. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, maka ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang baik dikala hidup di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu, kita meyakini bahwa kelak cepat ataupun lambat pasti kita akan meninggal dunia, pasti kita akan wafat, ya. Dalam bahasa yang lebih kasar, kita akan mati, ya. Maut itu kan artinya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa termasuk manusia akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan amal kebaikan manusia itu akan disempurnakan kelak di yaumil qiyamah. Famang zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah seperti halnya dengan fata morgana, ya.
Sebentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan nggih. Kita menghormati sejenak sehubungan ada iring-iringan jenazah untuk dimakamkan. Wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu, ya. Seperti fata morgana. Kalau ibu-ibu suatu ketika jalan di jalan yang beraspal itu, ya, itu dari kejauhan aspal itu ada kelihatan basah, iya Pak. Kalau kita lewat di jalan aspal kemudian cuacanya panas, dari kejauhan kita akan melihat jalan aspal itu bagaikan ada airnya, padahal ketika dilewatin tidak ada apa-apa. Itu namanya fata morgana. Manusia itu sering membayangkan bahwa kehidupan dunia itu seakan-akan segala-galanya. Betul Pak? Seakan-akan loh. Tapi sebenarnya tidak. Itu yang dinamakan dengan menipu. Ya, makanya kita tidak boleh tertipu. Itu maksudnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Kita tidak akan bahas tentang itu Bapak Ibu, tapi ini kaitannya dengan bahwa setelah seseorang itu meninggal dunia, ini yang perlu diyakini oleh kita bersama. Jangan dianggap setelah mati itu selesai. Tadi siang saya makan di salah satu warteg, tapi wartegnya warteg gerinting, ya. Itu, tapi saya yakin dia guyonan. Ndak saya ambil hati. Dia bercerita sama teman yang lain, saya cuma mendengarkan. Ya, mungkin dia menganggap saya termasuk di antara mereka makan di warung bersama begitu. Jadi mereka guyonan bahwa nyatanya wong wis mati ya lah kasing mati balik maning, ya. Berarti kan ning kana betah. Uripe kepenak ya kowe. Nyong jero ngatine duh ke wong serius tak bahas. Cuma kayaknya guyonan wis pan bila temen. Jadi Bapak Ibu, ketahuilah bahwa seseorang setelah mati itu tidak akan kemudian selesai. Justru kematian itu adalah al-mautu babun. Mati itu adalah pintu. Ya. Seperti halnya ketika kita lahir dari alam rahim ke alam dunia, lahirnya itu adalah pintu. Dari alam rahim ke alam dunia. Begitupun ketika kita mati, mati itu adalah pintu. Pintu dari alam dunia menuju ke alam kubur, itu namanya mati, pintu. Nah, artinya kita mati dulu, barulah kemudian kita akan menjalani kehidupan di alam kubur. Nah, di alam kubur nanti, di awal kita hidup di alam kubur, kita akan mendapati dua malaikat yang akan menginterogasi kita. Dua malaikat yang sudah kita kenal, sudah kita pelajari, itu namanya malaikat Munkar Nakir. Mereka membawa perintah dari Allah untuk menanya kepada orang-orang yang baru menginjakan di alam kuburnya. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, salah satu di antaranya adalah akan ditanya marrobuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapakah nabimu, madinuk, siapa atau apa agamamu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus kita yakini. Karena banyak di antara orang muslim sendiri yang
terkadang ngerti tak ngerti yen engkau bakal ana pertanyaan di alam kubur, tapi enggak diyakini. Beda nggih Bu? Ngerti tapi enggak diyakini. Nah, bedanya orang yang ngerti dengan orang yang ngerti tur diyakini, maka kehidupan di dunianya dia akan hati-hati. Ini bagi yang meyakini. Ya. Mereka yang sekedar ngerti gampang ngomongnya, lah kadar pandita koni sapa Tuhan kon gampang jawabnya Gusti Allah gitu ya. Sapa nabimu ya jawab Nabi Muhammad di gampang nemen kita bocah kelas 1 SDBK. Pinter. Enggak begitu Bapak Ibu. Sekali lagi, semua pertanyaan yang terkesan gampang ya, itu akan dijawab dengan sesulit-sulitnya bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Padahal kelihatannya gampang. Ya, siapa Tuhanmu? Dijawab Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Dijawab nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Dijawab agamaku Islam. Gampang. Tapi berbeda kelak di alam kubur. Bagi orang-orang yang tidak beriman itu, dia akan sangat kesulitan memberikan jawaban itu. Ya. Kalau di dunia bisa jadi namanya kelalen. Tapi kalau di dunia kelalen masih bisa diampura. Mohon maaf saya lupa itu. Nah di sana sudah tidak ada kalimat saya lupa, tidak ada kalimat mohon maaf. Begitu dijawab lalu tidak bisa dibalas dengan jawaban yang pas, yang benar, tentu malaikat itu kan murka. Ya. Nah disinilah Bapak dan Ibu kita berharap kepada Allah. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah di alam kubur nanti kita akan mendapatkannya. Apa janji yang akan Allah berikan kepada kita? Bahwa Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman, menetapkan dengan ucapan yang baik. Jadi Bapak Ibu, Allah akan menguatkan lisan kita kelak di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat, maka Allah akan memudahkan. Allah akan menetapkan kita. Ini janji Allah. Kasih sayang Allah benar-benar akan diberikan. Akan disampaikan. Tidaklah mungkin Allah akan menyulitkan, tidaklah mungkin Allah akan menyengsarakan, begitupun Allah akan menyusahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang rajin sholat 5 waktu plus jamaah, plus wirid zikir, plus sunnah, sholat sunnah ya. Tidaklah mungkin Allah akan menyengsarakan, menyusahkan, menyulitkan orang-orang yang di alam dunianya dia sering membaca Al-Quran. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, betapapun sudah bukan di bulan Ramadan, masihkah kita ajeg, bahasa gerinting ajeg ya, masihkah kita beristiqomah membaca Al-Quran? Masih Bu? Nggak usah banyak-banyak Bu baca Al-Quran. 1 hari 1 atau 2 lembar lah itu, tapi rutin. Kata Ustadz Adi Hidayat, dalam ceramahnya beliau mengatakan sangatlah rugi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dalam keseharian. Makanya bukan banyaknya tapi kerutinannya. Banyak tapi kemudian tidak membaca Quran sama sekali. Masih lebih mending baca Al-Quran walau 1 atau 2 lembar per hari tapi rutin. Itu Bapak Ibu bisa menjaga lisan kita.
Dan itu yang akan menguatkan lisan kita. Kelak di alam kubur nanti ketika kita ditanya oleh dua malaikat, kita akan dimudahkan oleh Allah. Tak perlu ketika orang-orang yang melayat masih ada, kemudian baru selesai dikubur lalu ditalkin. Ya. Kan saya sering mendengarkan ketika selesai dikubur, kemudian satu di antara mereka mentalkin. Wahai si fulan binti fulan, ketahuilah bahwa beberapa saat engkau akan didatangi oleh malaikat utusan Allah. Tatkala ia menanya, siapakah Tuhanmu? Jawab siro, Tuhanku Allah. Begitu kan Pak Bu? Nggih. Ini kalau dibahas panjang. Tapi saya ingin menyampaikan walau ditalkin sampai 25 kali, bahkan bisa jadi 100 kali. Kalau ketika hidupnya tidak beriman kepada Allah, tidak ada artinya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak usah ditalkin. Kalau mau mentalkin, tatkala orang itu dalam keadaan cengap loro, atau dalam keadaan sakaratul maut, baru itu ditalkin. Laqinu mautakum la ilaha illallah, bukan sesudah mati. Ini keyakinan kami Bapak Ibu ya. Nah, oleh Allah akan memberikan kemudahan berdasarkan kebiasaan hidup si mayit ini. Ya. Ketika hidupnya dia terbiasa dengan sholat, zikir, baca Quran, kehidupannya juga terjaga. Ya. Dengan kerabatnya baik, dengan tetangganya baik, dengan teman-teman sekerjanya, teman sebermainnya, teman sekelompoknya, teman sengopi barengnya gitu. Kalau kemarin teman senobarnya gitu. Nobar Pak. Lah urusan nobar BS engko muncul kah nang berita gitu. Ternyata yang menang Spanyol nggih Pak Bung nggih. Istilah ajakan dabal. Oklalen. Ya, kowe mikir juga endi yo. Jadi Allah akan menguatkan gitu ya. Allah akan memberikan kemudahan bagi siapapun, termasuk dalam hal ini adalah mayit yang baru ditinggalkan oleh kerabatnya, ditanya oleh malaikat. Ini janji Allah Bapak Ibu. Dan Allah buktikan janjinya. Bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk pengharapan kita kepada Allah, ya. Karena ketika di dunia kita selalu berharap kepada Allah, maka disitulah kita akan menuai hasilnya. Mohon maaf, termasuk kehadiran Bapak Ibu di majelis ini yang nanti juga akan menjadikan saksi. Ya. Tidak ada tempat bagi malaikat untuk menyiksa kita di kubur. Ketika malaikat mau menyiksa kita dari arah kepala, di situ terlindungi, terbentengi oleh amalan sholat kita. Ketika malaikat itu mau menyiksa dari arah kanan, ternyata di arah kanan ada amalan puasa kita yang senantiasa akan membentengi. Begitupun ketika di arah sebelah kiri, wirid dan zikir kita, membaca bacaan Al-Quran kita juga akan menjadikan satu benteng. Di arah kaki, ya mungkin sodakoh kita dan lain sebagainya. Tak ada tempat bagi malaikat untuk memberikan siksa kepada kita.
Inilah Bapak Ibu kesempatan kita di alam dunia ini untuk benar-benar menjaga keimanan kita, karena kelak di alam kubur nanti kita akan berhadapan dengan malaikat. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, termasuk kebiasaan wirid dan zikir kita, ya. Kalau ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, proses ruh itu akan berpisah dengan jasad, proses ruh akan meninggalkan jasad. Itu yang konon rasa sakitnya luar biasa. Tapi tentu itu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman, ya. Mudah-mudahan kita yang beriman, kalau rasa sakit tetap, tapi insya Allah berkurang rasa sakitnya, ya. Maka saat ditalkin itu, mulut kita akan mengikuti dengan ucapan talqin la ilaha illallah. Karena sudah terbiasa Pak Bu, ya dituntun kepenak, dituntun gampang. Karena Pak sudah terbiasa lisan kita dengan mengucap tahlil, sudah terbiasa dengan mengucap tasbih, sudah terbiasa dengan mengucap tahmid, ya, atau hamdalah, terbiasa pula dengan ucapan takbir dan ucapan-ucapan baik lainnya. Maka saat dalam keadaan yang sangat menegangkan, kita ditalkin ketika dalam keadaan sakaratul maut, maka kita akan insya Allah akan mudah. Kalau itu tidak terucap dengan jelas, paling tidak pikiran kita dan hati mengikuti apa yang dibacakan oleh yang menalkin kita, walaupun tidak terdengar dengan jelas. Bisa dipahami ya Pak Bunggi? Makanya ibu-ibu, siapapun lagi di antara kita, jadikan zikir ini sebagai ucapan keseharian. Kalau ada di antara ibu-ibu terutama yang sering latah gitu ya, sebisa mungkin untuk diubah. Pokoknya latah bisa didangdani apa ora Pak Bu? Ora, dimelas temen ya. Ya. Masa orang kena didangdani? Ya. Makanya wong latah kan Masya Allah nemen Pak Bu. Ya. Lah isi orang Masya Allah kepiben. Wong dekene sing lanang nggo jambalan. Ya. Kaget yang ngucape kuwe. Runtak ya ngucape kuwe. Ya. Tapi Bapak Ibu insya Allah kalau dari awal kita sudah terbiasa dengan lisan ucapan-ucapan yang baik, ya insya Allah lah, latahnya latah baik, ya, ngerespek baik, atau raspek gitu ya. Begitu panjenengan kejeglong, astagfirullahaladzim, kejeblok, alhamdulillah, kan kejeblok alhamdulillah. Begitu melihat sesuatu yang menakjubkan, ya Masya Allah. Ibu, bukan hebat, ada maning edan, wow, keren itu ya. Kata-kata seperti itu ya digantilah dengan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar,
mendapat kenikmatan, alhamdulillah. Oleh kenikmatan kadang-kadang kelalen ngucap alhamdulillah. Begitu mendapat sesuatu yang nikmat apa dia jawab? Kiye. Kiye ku nembe lah. Alhamdulillah nang endi ki? Ya, munine nah kiye liku. Itulah Bapak Ibu. Nah, kebiasaan baik kita di dunia ini akan terbawa insya Allah dikubur. Jadi ketika kita ditanya oleh malaikat, maka Allah akan menguatkan, ya. Allah akan mudahkan kita. Dan ini harus kita yakini. Isanya jam berapa Pak Bu? Lima 58, masih ada waktu, ya. Mungkin satu hadis lagi nggih Bapak Ibu. Hadis yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan, ia langsung diberi balasan yang ia rasakan di dunia. Sedangkan bagi orang-orang mukmin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikannya untuk di akhirat. Dan dia dikaruniai rezeki di dunia karena ketaatannya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menganiaya kebaikan orang mukmin. Ia diberi karunia di dunia karena kebaikannya, dan kebaikan itu masih dibalas lagi kelak di akhirat. Adapun orang-orang kafir, ia mendapatkan karunia di dunia karena kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan, tidak karena Allah Ta'ala, sehingga apabila ia pulang ke akhirat maka ia tidak akan memperoleh balasan apa-apa atas kebaikan yang ia kerjakan itu. Nah Bapak Ibu, gesing kadang akeh ngono. Bisane ya ari wong kafir kaligane ka ekonominya kepenak. Ya, mungkin kebanyakan begitu. Ya. Dari zaman sebelumnya sampai sekarang bisa jadi kebanyakan orang-orang kafir itu ya ekonominya kepenak, hidupnya kelihatan bahagia. Tapi Bapak Ibu delenge wong-wong sing nang daerah Bulakamba Brebes sing kebanyakan itu dari mereka-mereka yang bukan muslim, ya. Punya toko-toko besar, punya agen-agen besar itu, ya. Padahal sesungguhnya orang-orang kafir pun ya banyak yang seperti kita, ya. Ketahuilah Bapak Ibu, dari keterangan hadis ini disebutkan bahwa oleh Allah memang orang-orang kafir itu diberi kemudahan di dunia, ya. Buktine nang Indonesia sing duwe PT, duwe pabrik kuwi sapa? Nggih. Kan rata-rata mereka bukan orang muslim. Nah, kita sebagai orang muslimnya jadi kulinya, jadi pembantunya gitu, ya. Nah, ternyata dengan hadis ini kita memahami bahasanya dunia itu bagaikan surga bagi mereka, ya. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu, kita tidak usah kecil hati. Kita oleh Allah tetap dikasih kemudahan-kemudahan lah, ya. Mungkin bentuknya enggak sama seperti yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kelak di akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang sempurna. Bagi orang-orang kafir yang kehidupan di dunianya kelihatan enak, bahagia, tapi jelas di akhiratnya dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, dia akan mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan. Apa yang dia perbuat kebaikan itu bukan karena Allah. Maka oleh Allah tidak punya kebaikan apapun, ya. Maka pernah kita mendengar bahwa dunia itu bagaikan surganya orang-orang kafir, ya. Tapi insya Allah di akhirat berganti. Kita yang akan mendapatkan surganya Allah.
Mekaten nggih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.